Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deyanti Febrianti dan rekan saya M. Hafiz Salah Saputra dan Ragil Fitriandini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Lembaga Penyensoran Film. Sebelum sebuah tayangan ditayangkan di televisi, ada yang namanya lembaga sensor film. Lembaga ini memiliki suatu wewenangan, yaitu meluluskan suatu film atau reklame dari sensor sebelum ditayangkan kepada umum, memotong atau menghapus adegan yang tidak senonoh, menolak pengedaran film yang tak layak ditonton, menggolongkan usia penonton, dan memberikan surat izin sensor untuk setiap kopi film. Adapun tugas dan kewajiban lembaga sensor film yaitu melakukan penyensoran terhadap film dan reklame yang akan diedarkan, dieksplor, atau ditayangkan untuk umum. Meneliti tema, gambar, adegan, suara, teks, terjemah, dan suatu film. Menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemah dari suatu film. Selanjutnya akan diterangkan oleh M. Hafiz. LSF juga bertugas untuk menyelidiki bagian-bagian mana di dalam sebuah film yang pantas dan tidak pantas untuk dikonsumsi. Soal standarnya tentu berdasarkan nilai-nilai norma di Indonesia. Contohnya sebagai ketelanjangan. Nah, ketelanjangan itu tentu akan dicerna apabila oleh budaya yang berbeda. Contoh, seperti di Prancis, responnya tentu akan berbeda dengan respon masyarakat di Indonesia. Nah, selain itu, yang disensor oleh lembaga penyensoran film ini bukan hanya film yang tayang di bioskop, tetapi juga iklan dari film tersebut, baik itu seperti teaser dan trailer, poster, still foto, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014. Permasalahan sensor film kartun. Sudah nggak asing lagi bagi masyarakat Indonesia melihat keanehannya penyensoran di stasiun televisi, terutama pada film kartun. Nah, hingga akhirnya Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Agung Supriyo, meminta kepada seluruh stasiun televisi untuk tidak menyensor film-film tersebut. Dikarenakan menurut beliau, KPI tidak pernah memaksa stasiun televisi untuk menyensor film-film kartun. Hal tersebut disampaikan olehnya pada saat podcast yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Lalu penempatan sensor yang tidak sewajarnya pun itu kadang terjadi bukan hanya kepada film kartun menurut beliau. Beliau pernah melihat pada salah satu stasiun televisi adanya sebuah patung yang disensor. Tentu hal ini membuat beliau menjadi bingung. Lantas dari itu, penempatan sensor yang kadang tidak sesuai ini menjadi pembahasan yang hangat oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama para anak muda yang terkadang hanya bisa terheran akan tayangan terpampang yang ada di televisi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ragil Fitriandini. Pada Ragil dipersilakan. Sesuai pernyataan Agung Supriyo selaku Ketua KPI, beliau mengatakan bahwa selama ini tidak pernah memerintahkan stasiun televisi untuk menyensor kartun. Maka yang artinya penyensoran kartun ini dilakukan atas kehendak stasiun TV-nya sendiri. Ada beberapa kemungkinan yang bisa disimpulkan mengenai fenomena ini. Yang pertama, kewaspadaan pihak TV atas teguran dari KPI. Deddy Corbuzier mengatakan kemungkinan adanya pihak televisi takut dengan teguran KPI, sehingga muncullah sensor-sensor pada film kartun. Namun, hal tersebut dibantah oleh Agung. Karena pasalnya, KPI selama ini mengadakan pelantikan bagi karyawan televisi mengenai penyensoran. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membedakan mana yang bisa disensor dan mana yang tidak. Selanjutnya, perbedaan budaya yang menyebabkan tingkatan sensor film pada TV. Dengan mengambil tayangan dari negeri lain, yang berarti adanya budaya asing yang masuk, kemungkinan pihak televisi ingin menyesuaikan tayangan tersebut dengan budaya di Indonesia.
yang sayangnya salah pada penyensoran di film kartun. Selanjutnya, contoh lain soal stasiun TV yang waspada melanggar aturan KPI. Ada beberapa stasiun TV yang menyensor darah, namun ada juga yang tidak. Kewaspadaan yang berbeda mungkin karena beberapa stasiun TV sudah tahu bagaimana kritikan KPI jika sampai melanggar. Pengawasan dan sensor film itu penting nggak sih? Tentunya penting banget ya, karena di Amerika Serikat juga ada. Fungsi pengawasan itu salah satunya yang merupakan rating karena tidak semua film bisa dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Sistem rating berguna supaya penonton sebelumnya tahu siapa saja yang boleh menonton film tersebut. Contoh, rating itu contohnya seperti ada general atau biasa dikenal dengan G, lalu ada Parents Guide atau PG. Biasanya Parents Guide itu akan muncul di film di tayangan seperti kartun yang normal ya, yang umum, atau seperti di Indonesia contohnya sinetron. Ada yang masuk ke kategori Parents Guide. Lalu ada PG-13, ini untuk anak-anak remaja. Lalu ada Restricted, ini sudah masuk ke 15 tahun ke atas. Lalu terakhir ada NC atau yang kita kenal sebagai No Children. Jadi ini udah termasuk kalangan dewasa untuk 17 tahun ke atas. Ada contoh film kartun yang ternyata merupakan film kartun dewasa. Ternyata kartun Family Guy tanpa sistem rating, penonton mungkin awalnya mengira kalau kartun itu aman untuk ditonton anak. Namun ternyata kartun ini termasuk ke dalam golongan kartun dewasa. Oleh sebab itu, pengawasan stasiun TV penting untuk dilakukan supaya mereka tidak seenaknya dalam membuat konten demi iklan yang banyak. Jadi, meskipun KPI tengah disorot karena masalah perundungan, sebagai masyarakat kita tidak boleh salah kaprah, tidak boleh menyalahkan satu pihak dengan kesalahan yang bukan mereka buat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.